Halo Cancer, selamat datang atau selamat datang kembali. Seperti biasa, ini adalah reading tanpa batas waktu ya. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Nah, sekarang kita akan mulai, kita shuffle dulu kartunya. Oke, sebelum bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle yang tadi udah aku shuffle ya. Di sini temanya tentang waktu gitu. Mungkin ada tema tentang butuh lebih banyak waktu, ada yang perlu waktu gitu. Maksudnya ada hal-hal tertentu yang dimana kita perlu berproses gitu, jadi butuh waktu ya. Nggak langsung semalam jadi, atau ada fase-fase yang perlu dilewatin terlebih dahulu. Ada siklus, tema tentang siklus, hal-hal yang mungkin berulang, atau ada tema-tema tertentu yang muncul di musim-musim tertentu. Terus juga ini berbicara tentang progres gitu. Jadi highlightnya dari oracle ini adalah tentang waktu gitu ya. Waktu yang udah berlalu, ingin mengulang waktu, ada yang mungkin merasa dikejar waktu itu. Nah, itu tema-temanya ya. Sekarang kita bahas oracle-nya, oracle, tarotnya, sorry. Di sini tema besar kamu adalah Ten of Wands. Ten of Wands itu gini ya, bisa berbicara tentang completion karena angka 10. Mungkin ini adalah ujung atau ada satu fase yang baru gitu dengan apapun yang kamu kerjakan. Tapi ini juga bisa berbicara tentang beban berat gitu. Beban berat yang mungkin waktunya dipertanyakan apakah ini sesuatu yang mau kamu bawa terus, ataukah ini sesuatu yang bisa kamu turunin dulu, itu beban. Turunin dulu, kamu istirahat dulu, kamu memikirkan gitu ya tentang hal ini apakah masih mau kamu bawa terus gitu ya, mungkin tentang tanggung jawab, keterhubungan dengan orang-orang tertentu, beban di pekerjaan, terus juga eh, beban di mana mungkin bukan diturunkan untuk sementara waktu, tapi mungkin untuk seterusnya gitu. Makanya ada tema untuk mempertanyakan hal ini yang kamu bawa-bawa terus gitu. Beban ini, tanggung jawab ini, apapun itulah yang terasa berat di pundak kamu, waktunya kamu pertanyakan gitu. Mungkin tentang orang-orang tertentu yang kamu pikir tanggung jawab kamu sedikit banyak gitu, jadi kamu kepikiran tentang orang ini, tentang situasi ini. Nah, ini sesuatu hal yang perlu kamu perhatikan gitu. Apakah situasi ini atau orang-orang ini beneran penting, beneran tanggung jawab kamu, atau enggak gitu. Ternyata nggak sepenting itu, ternyata mereka harus belajar gitu, um, bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Nah, di posisi blessingnya adalah Knight of Pentacles. Knight of Pentacles itu tentang, ini kayaknya cocok sih sama si tema tentang waktu ya. Jadi ini kan membangun perlahan, pergerakannya perlahan. Mungkin ada sesuatu hal yang kamu bangun selama ini, mungkin ada proses-proses yang kamu lewatin, perjalanan kamu cukup panjang dengan sesuatu hal, dan karena ini di posisi blessing atau aspek yang positif, jadi kamu sudah melewati proses itu semua dan kamu melihat hasilnya gitu ya. Terus konsistensi kamu, kesabaran kamu, kerja keras kamu, apapun itu, nah kamu melihat hasilnya gitu. Kamu waktunya menerima reward kamu gitu. Kamu melihat apa hasil dari konsistensi kamu, apapun yang kamu usahakan. Terus, terutama ya, ini terutama yang mungkin berhubungan dengan membangun sesuatu secara nyata. Misal, nih contoh aja biar gampang. Membangun bisnis, itu kan perlu waktu, perlu proses, perlu konsistensi. Dan ini um, ada di aspek yang positif. Terus yang jadi tantangan adalah Ace of Cups. Apa ya, Ace of Cups itu kan harusnya jadi kayak sesuatu yang baru, sesuatu yang berwarna di hati kamu, di dunia kamu, kayak sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bikin dunia kamu berwarna. Tapi di posisi tantangan, apakah gini, menolak menolak apa ya, menolak untuk berbahagia lagi, menolak melihat keindahan hidup, menolak untuk optimis lagi. Mungkin menolak itu kayak, apaan sih, masa sih ada orang nggak mau bahagia? Masa sih ada orang nggak mau membuka hati? Tapi mungkin di logika kita tuh kita berpikir masa sih gitu. Tapi alam bawah sadar kita kayak menyabotase itu semua gitu. Ya aku merasa ada seperti ini nih skenario dengan si Ace of Cups di posisi tantangan gitu ya. Nah, apa nih
Kayak dalam hal apa kamu kayak menyabotase diri kamu untuk bisa, misalnya ya, bisa membuka diri lagi, bisa melihat dunia dengan lebih optimis lagi, bisa hmm, melihat dunia penuh warna, kayak gitulah contohnya ya. Terus di posisi advice ada Nine of Pentacles. Gini, Nine of Pentacles pertama berbicara keberlimpahan, lalu yang berikutnya orang yang single, independent, cukup sama dirinya sendiri gitu. Nah, uh, ini kayak nyambung ya sama tadi hal yang aku bilang tentang Ten of Wands gitu ya. Mungkin selama ini kamu fokus ke sebuah situasi, orang-orang tertentu, kamu lupa fokus ke diri kamu gitu, dalam artian gini, merawat diri kamu, ngasih diri kamu istirahat, nggak terlalu memberi diri kamu semacam apa pressure gitu untuk bertanggung jawab pada orang-orang tertentu. Nah, aku merasanya kayak Nine of Pentacles di posisi saran pertama, fokus pada hal yang kamu bangun, fokus pada keberlimpahan kamu, lalu juga yang berikutnya adalah orang yang cukup sama dirinya sendiri dan bisa caring sama dirinya sendiri gitu. Kadang kamu kalau caring sama orang atau situasi tertentu, kamu lupa mengabaikan gimana nih merawat diri kamu. Kayak gitu ya. Gimana nih memprioritaskan diri kamu, gimana bikin diri kamu nyaman, mentreat mentreatment diri kamu happy gitu, melakukan hal-hal yang menyenangkan buat diri kamu sendiri. Nah, ini tuh Nine of Pentacles di posisi advice, aku merasanya seperti itu. Terus, Hierophant di waktu yang akan datang. Hierophant tuh bisa berbicara pernikahan, pertama. Lalu bisa berbicara juga tentang sosok role model. Nah, karena ini masih layer pertama, Hierophant untuk saat ini kayak aku jelasin di itu dulu ya, di tema besar itu. Tadi bisa berbicara pernikahan, sosok role model, atau sesuatu hal yang sifatnya apa ya, um, struktural gitu. Mungkin mungkin ada hubungannya dengan hierarki, itu ada hal-hal yang perlu dilakukan secara ngikutin tradisinya seperti apa, selama ini udah dijalanin seperti apa, perlu diikutin. Misalnya contoh, ketika kita masuk lingkungan kerja yang baru, kita akan beradaptasi. Gimana nih kulturnya orang di sini, gimana cara bekerjanya, gimana berinteraksinya. Contohnya seperti itu ya, gimana step-step mereka dalam melakukan pekerjaan ini. Dan sebagai orang baru kita mengamati, mengikuti gitu. Nah, itu contohnya biar gampang ya. Tapi nanti kita akan konfirmasi lebih lanjut. Nah, sekarang kita shuffle kartu yang berikutnya. Nih, yang tadi yang aku bilang tentang Ten of Wands, pertama completion, yang berikutnya beban berat, entahlah untuk sementara atau untuk seterusnya gitu. Dan itu perlu berubah atau perlu berakhir, entah lagi nih. Dari reading ini kayak kamu menyadari sesuatu, oh iya gitu, jadi kamu yang melakukan sebuah tindakan, kamu sadar untuk mulai ngasih batasan, ada hal-hal tertentu yang tanggung jawab kamu, ada hal-hal tertentu yang bukan tanggung jawab kamu gitu. Dan itu akan signifikan banget sih untuk mengurangi beban di pundak kamu. Lalu skenario lainnya adalah intervensi semesta untuk bikin kamu berhenti gitu ya, atau mengeluarkan kamu dari situasi itu. Kadang uh, kita stuck dalam sebuah situasi, skenario nya kita tahu tapi nggak tahu gimana caranya keluar dari situ. Kedua, kita nggak tahu, atau gini, kita tahu tapi kita nggak mau tahu, atau denial, atau kayak 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 nggak mau gitu, kayak nggak mau keluar dari situasi itu, atau berat keluarkan mengeluarkan diri dari situasi itu. Nah, dengan death di sini, perubahan itu kayak cara seperti itu udah nggak bisa kayak gitu terus gitu ya. Entah semesta yang intervensi atau kamu secara sadar, oh iya nih kayaknya nggak bisa gini terus deh. Kayaknya ini nggak bagus deh buat kesehatan fisik aku, kesehatan mental aku, beban-beban di pikiran aku gitu. Lalu di posisi tadi Knight of Pentacles dikonfirmasi sama Eight of Cups, perjalanan ini gak mudah gitu ya. Mungkin ada hal-hal tertentu yang perlu kamu tinggalkan untuk sampai ke tujuan kamu. Tapi gini, karena Eight of Cups itu di sini kan ada cups, cupsnya itu tapi udah kosong gitu. Mungkin rasanya udah berbeda. Sekarang udah terasa hampa. Dan kamu memutuskan tentang situasi atau orang-orang tertentu ini ketika kamu kayaknya udah deh dengan situasi ini, dengan orang-orang ini.
kayaknya udah deh, aku udah cukup di situ. Ketika kamu mengambil keputusan dan mengambil langkah untuk sebuah rasa yang berbeda, sebuah perjalanan yang baru, di situ hal baik akan datang ke hidup kamu. Cuman masalahnya tadi, karena Ace of Cups jadi tantangan, bisa jadi alam bawah sadar atau kayak kamu secara tidak sadar menyabotase perjalanan itu, gitu ya. Kamu tahu gitu, Ace of Cups jadi tantangan. Kamu tahu di sini tuh situasinya untuk sebagian ya, di sini situasinya udah terasa hampa, rasanya udah berbeda atau ya ya udah kayak udah nggak bisa diapa-apain lagi, tapi entah kenapa masih ada di situ, gitu ya. Four of Cups situasi yang terasa gitu-gitu aja. Sebenarnya ada solusi, ada jalan keluar, dan itu sangat dekat. Cuman balik lagi, untuk sebagian memang kayak resisten gitu, atau tidak sadar dia menyabotase jalannya sendiri. Lalu di posisi saran, tadi kayak di sini ada Knight of Pentacles di posisi blessing, di sini Knight of Pentacles di posisi advice ya, mengkonfirmasi si Nine of Pentacles. Kalau proses ini sulit dari tadi apa yang aku sampaikan gitu ya, sulit untuk apa ya, dilakukan secara tiba-tiba nggak apa-apa, pelan-pelan gitu, pelan-pelan proses transformasinya, pelan-pelan ngasih batasan, pelan-pelan mengkomunikasikan apa yang penting buat kamu, pelan-pelan kamu renungkan. Tadi ya, di depan aku bilang ada hal-hal tertentu yang jadi tanggung jawab kamu, ada yang ternyata enggak loh. Dan itu um, PR kamu dari reading kali ini. Kalau kamu nonton udah sampai sejauh ini ya. Tadi aku bilang Hierophant bisa berbicara tentang pernikahan, komitmen yang serius, dan di sini ada Nine of Wands, bayang-bayang masa lalu. Mungkin pernah kecewa, pernah hampir menikah tapi nggak jadi. Punya trauma dengan orang tua yang berpisah. Jadi membuat kamu mempertanyakan pernikahan, mempertanyakan cinta. Terus juga hmm, kayak Nine of Wands tuh masih ada bayang-bayang masa lalunya gitu ya. Aku nggak perlu, maksudnya kamu harus gimana gitu, tapi um, di sini berarti kayak masih ada luka yang masih tersisa gitu. Mungkin aku pernah bilang gak apa-apa kalau berproses dengan luka dan kecewa, itu gak apa-apa, butuh waktu. Tapi jangan sampai hidup kita berhenti di titik tertentu dan itu jadi kayak membatasi jalan kita untuk membuka hati lagi, untuk mencoba lagi, melihat dunia dengan optimis, melihat dunia bisa berwarna lagi gitu. Nah, karena di sini ada Nine of Wands, bisa jadi ya. Kenapa tadi Ace of Cups jadi tantangan? Mungkin nggak cuma tentang pernikahan gitu, atau hubungan romantis. Mungkin ada kecewa-kecewa atau kegagalan di waktu lampau gitu, tapi bayang-bayangnya masih ada sampai sekarang. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye!